Pada Mei 2010, FC Barcelona meresmikan penyerang tajam dari Valencia bernama David Villa. Pembelian itu tergolong mahal mengingat Los Culés harus mengeluarkan dana sebesar 40 juta euro atau setara 600 miliar rupiah untuk bisa dapatkan tanda tangan Villa. Akan tetapi gelontoran dana yang dikeluarkan Barca tidak berbuah mengecewakan, mengingat penampilan sang penyerang kelahiran Langreo Spanyol itu berhasil mengesankan seluruh penggemar. Bahkan, sebelum resmi memulai debut dengan Barcelona, penggemar sudah dibuat terpana dengan penampilan apiknya di gelaran Piala Dunia 2010. Ajang 4 tahunan yang digelar di Afrika Selatan untuk kali pertama itu mengeluarkan Spanyol sebagai juara, dengan nama David Villa muncul sebagai bintang. Penampilan menggelegar David Villa. Pada gelaran Piala Eropa 2008, pelatih Luis Aragonés sempat dikritik habis-habisan oleh media hingga penggemar ketika tidak menyertakan nama Raúl González ke dalam skuad dan malah memberi kesempatan David Villa. Kendati demikian, keputusan itu berbuah manis dengan raihan trofi juara, di mana Vicente Del Bosque yang jadi suksesor pun turut menyertakan nama Villa dalam skuad yang dibawa ke Afrika. Di ajang Piala Dunia 2010, keputusan Del Bosque yang memasukkan Villa sebagai penyerang utama juga sempat tuai kritik ketika pada pertandingan pembuka, Spanyol kalah secara mengejutkan dari Swiss. Semua orang berbondong-bondong melakukan hujatan. Malah media kenamaan Spanyol, Marca, tak ketinggalan untuk menyoroti permainan La Furia Roja di laga kontra Swiss. Mereka membuat headline dengan nada Spanyol yang sama seperti biasanya. Performa David Villa mendapat sorotan karena dia dinilai terlalu banyak membuang peluang. Dia terlihat gagap ketika mendapat bola dan kebingungan ketika Spanyol melakukan serangan. Namun penampilan David Villa dan Spanyol secara keseluruhan tidak membuat Vicente Del Bosque panik. Dia yang memang bertumpu pada lini tengah meminta para gelandang untuk mengakomodasi pergerakan Villa. Sang pelatih ingin Villa mendapat dukungan karena ia yakin pilihannya terhadap penyerang tersebut adalah tepat. Benar saja, setelah menampilkan performa mengecewakan di partai pertama, Spanyol menggila di laga kedua. David Villa yang mampu membuat nama sekaliber Fernando Torres duduk di bangku cadangan pun turut tunjukkan kelasnya. Villa mencetak sepasang gol, di mana yang pertama dicetak pada menit ke-16. Ketika menguasai bola di sektor kanan pertahanan Honduras, Villa menggiring bola masuk ke kotak penalti dan mengecoh 2 pemain lawan sebelum melesakkan bola ke sudut kiri atas gawang Valladares. Gol itu sendiri sempat membuat Honduras menaikkan intensitas serangan. Namun, Spanyol konsisten memainkan penguasaan bola, sehingga selain mampu meredam musuh, mereka juga terus membahayakan benteng tim lawan. Memasuki babak kedua, Spanyol langsung menggenjot serangan yang berujung pada gol kedua dari Villa di menit ke-51. Menguasai umpan Jesus Navas di luar kotak penalti, Villa melepaskan tembakan yang sempat membentur pemain Honduras sebelum masuk ke jala gawang. Villa sejatinya berpeluang mencetak hat-trick ketika dipercaya mengeksekusi penalti, menyusul pelanggaran Emilio Izaguirre kepada Navas pada menit ke-62. Sayangnya tembakan Villa melenceng ke sisi kiri gawang. Dengan kemenangan itu, Spanyol berada di tempat kedua dengan raihan 3 poin. Mereka kalah 3 angka dari Chile di tempat pertama dan unggul selisih gol atas Swiss di tempat ketiga. Maka dari itu, di pertandingan pamungkas melawan Chile, Spanyol harus meraih hasil maksimal. Bila tidak, mereka berpeluang tersingkir apabila Swiss mampu melibas perlawanan Honduras. Di tengah derasnya tekanan dari berbagai pihak, Spanyol harus menghadapi tim kuat yang dilatih Marcelo Bielsa. Beruntung, Spanyol yang lagi-lagi mampu menguasai permainan berhasil meraih kemenangan meski dengan skor tipis 2-1. David Villa berhasil membuka keunggulan pada menit ke-24
Gol itu terbilang spektakuler dan akan selalu dikenang oleh siapapun karena tercipta dari jarak yang tidak dekat. Bermula dari Fernando Torres yang mencoba meraih bola hasil umpan Xabi Alonso. Claudio Bravo tiba-tiba memilih untuk keluar sarang dan menyapu bola. Apes, bola yang dibuang malah mendarat tepat di kaki David Villa. Tanpa ragu, penyerang FC Barcelona itu langsung menyepak ke arah gawang. Spanyol kian berada di atas angin ketika Andres Iniesta berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-37. Satu gol tim lawan yang dicetak Rodrigo Millar pada menit ke-47 pun gagal menyelamatkan Chile dari kekalahan. Dengan koleksi 6 poin dan unggul produktivitas gol, Spanyol melaju mulus ke babak 16 besar sebagai juara grup. Di babak tersebut, tim Matador harus menghadapi Portugal yang juga dihuni oleh pemain berkelas, termasuk Cristiano Ronaldo. Namun lagi-lagi, Spanyol tampak begitu perkasa dengan nama David Villa sebagai pahlawannya. Seperti biasa, Spanyol mampu menggenggam pertandingan dengan mengandalkan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek. Mereka mencoba mencari celah dengan terus membuat lawan kewalahan, membatasi pergerakan lawan, dan pada akhirnya hanya membutuhkan 1 gol untuk meraih kemenangan. David Villa, yang menjadi aktor di balik kemenangan Spanyol, mampu memanfaatkan umpan Andres Iniesta dan menceploskan bola ke gawang Eduardo. Masih belum selesai pertunjukan David Villa ketika Spanyol harus berhadapan dengan Paraguay di babak perempat final. Dia menjadi satu-satunya pencetak gol yang dilesatkan Spanyol ke gawang Justo Villar. Pertandingan ini pun disebut sebagai salah satu yang paling dramatis karena terdapat sejumlah momen mendebarkan. 5 menit menjelang babak pertama berakhir, Paraguay sejatinya berhasil menjebol gawang Spanyol lewat Valdes. Namun gol tidak diakui oleh wasit karena ada Oscar Cardozo yang sudah lebih dahulu offside. Keputusan wasit ini pun layak diperdebatkan karena sesungguhnya Cardozo berada dalam posisi pasif sehingga bisa dianggap onside. Kemudian pada menit ke-56, Paraguay mendapatkan penalti karena Cardozo ditarik sampai jatuh oleh Gerard Pique. Namun, penalti yang diambil oleh Cardozo bisa ditangkap dengan sempurna oleh Casillas. Cuma berselang 2 menit, giliran Spanyol yang memetik penalti akibat dijatuhkannya Villa oleh Antolin Alcaraz. Xabi Alonso berhasil mencetak gol, tapi wasit minta diulang karena ada pemain Spanyol masuk ke kotak penalti. Di eksekusi ulangan, Alonso gagal. Barulah pada menit ke-82, David Villa akhirnya mampu mencetak gol kemenangan bagi Spanyol. Gol ini berawal dari gerakan eksplosif Andres Iniesta di depan kotak penalti. Bola lantas ia sodorkan kepada Pedro Rodriguez yang bergerak di kanan. Dari situ, Pedro mencoba menendang, tapi bola membentur tiang gawang Paraguay. Bola yang terpental kemudian jatuh di kaki Villa. Bola yang disepak sempat membentur tiang gawang sebelum akhirnya benar-benar masuk ke gawang lawan. Spanyol pun lolos ke babak semifinal, di mana pada babak ini giliran Carles Puyol yang jadi pahlawan dengan mencetak gol sematawayang ke gawang Jerman. Di partai final, Spanyol yang berhadapan dengan Belanda harus memainkan pertandingan sampai ke babak tambahan. Villa ditarik di menit ke-106, namun Spanyol sukses memastikan gelar juara pertama. Dan satu-satunya usai Andres Iniesta mencetak gol tunggal pada menit ke-116. Kurang disorot dan gagal melanjutkan kegemilangan di Piala Eropa 2012. Meski menjadi pemain paling penting dalam keberhasilan Spanyol di gelaran Piala Dunia 2010, nama David Villa malah tenggelam oleh sejumlah aksi lainnya. Harus diakui, bila orang-orang lebih sering mengingat selebrasi Andres Iniesta di laga final ketimbang rentetan aksi gila yang diciptakan Villa sepanjang gelaran. Selain itu, sang penyerang tajam juga gagal mendapatkan lampu sorot karena ada pemain lain yang mencuri panggungnya. David Villa sejatinya berstatus sebagai top skor Piala Dunia 2010 dengan torehan 5 gol. Namun dia harus rela bersanding dengan 3 nama lainnya seperti Thomas Muller, Wesley Sneijder,
dan Diego Forlan dengan torehan yang sama. Via yang memang sudah diperhitungkan akan bersinar di Piala Dunia 2010 terkubur oleh nama Müller yang merupakan pemain berusia 20 tahun milik timnas Jerman. Setelah gelaran Piala Dunia 2010, David Villa sejatinya diproyeksikan untuk mengisi posisi penyerang di turnamen Piala Eropa 2012. Namun setelah melakukan analisa lebih jauh pada kondisi Villa, Dr. Tim Barca, Ricard Pruna beserta staf medisnya memberi saran agar Villa tak dipanggil timnas menuju perhelatan akbar sepak bola Eropa. Pasalnya, Villa mengalami patah tulang tibia kala membela Blaugrana di ajang Piala Dunia antar klub.